Perkenalkan, nama saya Abid Samosir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis tren. Yang pertama yaitu metode ramalan jualan. Ramalan jualan atau sales forecasting merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Ramalan jualan merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan karena ramalan jualan merupakan anggaran jualan, dan anggaran jualan menentukan anggaran produk, anggaran biaya pabrik, anggaran beban usaha, anggaran kas, anggaran laba rugi, dan anggaran neraca. Selanjutnya, metode kualitatif. Ramalan jualan yang dibuat secara kualitatif dapat menggunakan metode pendapat para tenaga penjualan, metode pendapat para manajer divisi penjualan, metode pendapat eksekutif, metode pendapat para pakar, dan pendapat survei konsumen. Metode pendapat para tenaga penjualan menekankan pertimbangan dan keahlian dari para tenaga penjualan. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan yang menghasilkan sedikit produk. Kelebihan dari metode pendapatan para tenaga penjualan adalah: yang pertama, menanamkan tanggung jawab dan rasa memiliki produk perusahaan. 2. Ramalan dibuat oleh individu yang terdekat dengan pelanggan. 3. Rencana awalnya disetujui oleh orang yang bertanggung jawab untuk tercapainya target penjualan. Lanjutannya, sedangkan kekurangan dari metode pendapat para tenaga penjualan yang pertama yaitu tenaga penjualan bisa menjadi terlalu optimis maupun terlalu pesimis dalam meramalkan target penjualan. 2. Terdapat kemungkinan variabel sebab akibat yang luas tidak mendapat perhatian yang cukup sehingga evaluasi potensi pasar menjadi tidak layak. 3. Metode ini terbatas pada ramalan taktis jangka pendek. Metode pendapat para manajer divisi penjualan. Metode pendapat para manajer divisi penjualan menekankan pertanggungjawaban manajer penjualan daerah atau produk. Variasi pendekatan ini berdasarkan survei informasi dari pelanggan utama perusahaan. Penjualan diramalkan atas dasar laporan yang dipersiapkan oleh perwakilan khusus perusahaan yang berkaitan dengan pelanggan. Kelebihan metode ini dapat digunakan secara luas oleh perusahaan dari semua ukuran dan berguna dalam situasi jumlah pelanggan terbatas. Kekurangannya adalah antara lain digunakan untuk ramalan jualan jangka pendek sehingga dapat mengabaikan pemaksimalan laba jangka panjang. Metode pendapat eksekutif. Metode ini menyajikan pertimbangan kombinasi atau pendapat dari eksekutif tingkat atas dalam perusahaan tersebut. Metode ini dapat digunakan oleh perusahaan kecil dan menengah. Metode ini mempunyai kelebihan yaitu sederhana, langsung, dan ekonomis. Namun perlu diperhatikan bahwa metode ini memerlukan pengalaman khusus yang pengetahuan yang luas. Kekurangan lain dari metode ini adalah hasil ramalan yang kurang ilmiah. Metode pendapat para pakar. Metode ini menggunakan pertimbangan dari orang yang berpengalaman dan ahli di bidang penjualan untuk meramalkan jualan. Metode ini mudah dilakukan namun hasilnya cenderung bersifat subjektif. Metode pendapat survei konsumen. Metode ini diperoleh dan hasil survei yang dilakukan terhadap individu, rumah tangga, perusahaan, departemen negara, atau organisasi tersebut. Kelebihan metode adalah hasil bersifat objektif, akan tetapi hasil tersebut hanya merupakan taksiran mengingat yang diteliti hanya sampel dari keseluruhan target konsumen. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam hal jualan berarti sebagai konsumen yang mewakili sekumpulan konsumen. Sampel acak, random sampling, adalah sampel yang diambil dari populasi dengan peluang yang sama. Penyampelan sampling adalah proses pemilihan sejumlah unsur dari populasi dengan cara mempelajari dan memahami sifatnya, sehingga dapat ditafsir sifat dari populasi tersebut. Metode kuantitatif. Ramalan jualan yang dibuat secara kuantitatif dapat menggunakan analisis lini produk, metode distribusi probabilitas, analisis tren, dan juga analisis regresi. Analisis lini produk. Dalam menawarkan lini produk, perusahaan biasanya mengembangkan kerangka dasar dan model yang dapat ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda. Lini produk cenderung memanjang sepanjang waktu. Pola pertumbuhan lini produk diikuti oleh pengurangan besar-besaran dapat terjadi berulang kali. Semakin banyak konsumen yang telah dengan lini produk yang padat. Metode distribusi produk. Metode ini dapat digunakan untuk menamakan jualan dengan cara menaksirkan variasi produk yang akan dijual. Kemudian memilih angka tertentu untuk membuat kelas interval dan selanjutnya titik tengah dari kelas interval tersebut dipilih sebagai nilai kelas interval masing-masing. Langkah berikutnya adalah membuat probabilitas atau masing-masing nilai kelas interval dan mengalihkan probabilitas tersebut sehingga memperoleh nilai tertimbang. Jumlah keseluruhan nilai tertimbang merupakan jumlah yang diramalkan. Analisis tren merupakan salah satu metode statistik dengan gerakan lamban berjangka panjang yang menuju suatu arah baik
menaik atau menurun dalam suatu periode. Analisis tren terdiri atas tren garis lurus atau linear yang terdiri atas metode kuadrat kecil dan metode momen, dan tren bukan garis lurus yaitu tren parabola kuadrat dan algoritma. Analisis regresi. Analisis regresi terdiri atas regresi sederhana dan berganda. Analisis regresi merupakan antara variabel terikat Y dengan variabel bebas YX. Variabel bebas merupakan variabel terikat digunakan untuk meramalkan variabel terikat. Dan juga analisis regresi terdiri dari analisis regresi sederhana apabila variabel bebasnya hanya satu, dan regresi berganda apabila variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis tren garis lurus. Tren merupakan gerakan laman berjangka panjang dan cenderung menuju ke suatu arah menaik atau menurunnya dalam suatu data runtun waktu. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus linear adalah suatu tren uang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Analisis tren garis lurus terdiri atas metode kuadrat terkecil dan metode momen. Metode kuadrat terkecil, ramalan dengan metode kuadrat terkecil menurut Navarin dapat digunakan rumus yang dengan keterangan X variabel bebas, Y variabel terikat, A konstanta, B koefisien area regresi, N banyaknya data. Metode momen. Sedangkan ramalan dengan metode momen dapat dihitung dengan rumus dipaparkan oleh Navarin adalah sebagai berikut dengan keterangan X variabel bebas, Y variabel terikat, A konstanta, B koefisien area regresi, N banyaknya data. Analisis tren bukan garis lurus. Analisis tren bukan garis lurus, bukan linear, ada beberapa macam, antara lain tren parabola kuadrat, tren eksponensial yang diubah. Tren parabola kuadrat. Tren garis lengkung disebut juga dengan tren parabola. Tren parabola terdiri atas tren parabola kuadrat dan tren parabola kubik. Tren parabola adalah tren yang bernilai variabel terikat naik atau turun bukan garis lurus, tidak linear, atau terjadi parabola melengkung. Persamaan tren parabola kuadrat adalah Y sama A tambah BX tambah C X 2. Tren eksponensial. Tren eksponensial atau tren logaritma atau tren pertumbuhan adalah tren yang nilai variabel bebasnya naik secara berlipat ganda, bukan garis lurus. Ada beberapa jenis tren yang tidak linear, akan tetapi dapat diubah linear garis lurus dengan cara melakukan transformasi atau perubahan bentuk. Misalnya tren eksponensial. Y sama dengan ABX diubah menjadi tren semi log di rumus tersebut. Selanjutnya, tren eksponensial yang diubah. Untuk menentukan ramalan dengan menggunakan tren eksponensial yang diubah, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut dengan rumus yang tersebut. Selanjutnya, standar kesalahan peramalan. Standar kesalahan peramalan SKP digunakan untuk menentukan metode tren yang paling sesuai dalam membuat suatu ramalan jualan. Semakin kecil nilai SKP menunjukkan bahwa ramalan yang disusun semakin mendekati kesesuaian. Adapun rumus SKP adalah sebagai berikut, yang dengan keterangannya X jualan nyata, Y ramalan jualan, N jumlah data yang dianalisis, 2 sama dengan 2 derajat kebebasan hilang karena 2 meter populasi sedang diramalkan dengan nilai sampel data A dan B. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.